di SD saya dulu memang bakat itu benar-benar di-push gitu. Dan memang awal mula saya itu sebenarnya malah dari nyanyi. Oke. Terus SMP juga ya, SMP udah ikut kayak band-band gitu. Dan sebetulnya kalau ditanya siapa yang mempengaruhi musikalitas saya, salah satunya malah dari kakak saya gitu. Cuma sayang satu. Apa? Sudah ganteng, berpengalaman banyak kok ya belum berkeluarga itu. Dipromosikan di Jagongan di sini aja sekalian. Ya. Emang pede Mas suaranya kok berani kayak gitu. Dan saya justru entar dulu Mas, saya sebenarnya malah awal. Siapa yang pertama kali bilang nyanyi? Bilang nyanyi. Kalau yang bilang jadi gini, kalau sebetulnya pemirsa mungkin perlu tahu ya bahwa sebetulnya MC kan saya cerita tahun 2000-an ya, gara-gara peristiwa terpepet itu ya kan, menggantikan MC yang memang nggak masuk dan sakit itu. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Dulur Jagongan, di edisi spesial kali ini Kamu jangan ketawa loh. Saya kedatangan orang serabutan ini, saya nggak jelas dia itu apa ya. Iya, PNS, ya penyanyi, ya presenter, ya MC, tukang parkir kan nggak semuanya. Saya mah semuanya bisa Mas, kan multi talenta kan. Jadi asal-asal bisa, umbah-umbah bisa, di TV juga bisa. Mas David Karindra ya. Thank you, terima kasih loh Mas, udah diundang di acara ini. Ya, ini terpaksa Mas karena diiming-imingi nasi Jangan buka rahasia ya. Sama tim Jagongan. Jangan ntar biasa taunya ini enggak nasi goreng Mas, nasi padang. Oh, nasi kabar. Nasi padang juga kami terpaksa mengundang beliaunya. Enggak. Cuma bagi saya beliau adalah orang yang inspiratif sih sebetulnya. Banyak nggak tahu di kerjaannya apa. Mungkin kalau di dalam KTP itu ada jenis pekerjaan, beliau sendiri mungkin akan bingung Mas. Iya, benar. Iya. Mas, benar. Tapi benar loh Mas, jadi pada dasarnya nggak banyak yang tahu loh kalau sebetulnya saya adalah ASN atau PNS itu nggak banyak yang tahu. Oh, oke. Jadi kan, sambilannya PNS. Tak bilangin kepala. Enggak, justru enggak, maksudnya kan orang lebih tahu saya kan di TV gitu. Jadi kayak misalkan saya ketemu di jalan sama orang atau apa, kadang mereka kan taunya Mas David itu adalah Mas David teman TV kan, taunya gitu. Karena mereka nggak tahu kalau sebetulnya malah saya adalah sebetulnya awal mulanya kan saya ASN dan PNS dan baru masuk ke Temon TV tahun 2017 itu saat ada Temon TV. Iya, pakai baju safari, baju korpri itu malah sebenarnya bukan yang wajib. Bukan, enggak gitu. Yang itu nanti dibareng Pak Sekda loh. Enggak, itu wajibnya. Wajibnya pakai batik uruan. Jualan batik juga. Iya. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Dian? Ya, alhamdulillah masih seperti ini. Saya penonton setia Jagongan loh. Alhamdulillah harus nonton Jagongan, apalagi edisi dengan Mas David ini. Saya nonton sebelumnya Pak Bupati, saya nonton Pak Sekda, saya nonton Pak Wakil, saya nonton ya kan. Dan Buoro terakhir kan kemarin juga. Dan yang jangan lupa juga nanti nonton pas edisinya ini. Pasti. Jangan di skip ya. Harus tayang loh ini loh ya. Saya udah datang ke sini. Nanti kita pertimbangkan. Untuk tayang deh. Kesibukannya apa sekarang? Masih jadi ASN. Selain jadi ASN. Saya sebut satu nomor satu. ASN itu nggak sibuk lagi. Sibuk loh Mas. Sibuk. Jadi pertama tetap harus ASN ya. ASN terus baru yang berikutnya adalah tetap pasti di Temon TV. Terus juga nanti ini barusan saya mengeluarkan single yang kedua, lagi promo-promo lah. Gak usah cerita itu dulu, nanti kecepetan promo. Pinter ya ngomongnya. Saya gak bisa cerita. Promonya kecepetan. Ya, sebenarnya gimana tuh bagi waktunya itu? Banyak banget kegiatannya. Iya, kalau pada dasarnya sih saya pagi pasti kerja dulu ya kan, ASN gitu. Terus paling kalau sore saya kesini kan untuk di Temon TV karena kan kebiasaan jadwal saya kan untuk syuting untuk sudut pandang atau news anchor di sini atau mungkin juga melodi kenangan, biasanya sih siang-siang sore gitu kebanyakan gitu. Jadi tetap pagi saya tetap PNS dulu di ASN dulu di DPPPA PPKP Kabupaten Temanggung. Kepala dinasnya aja pusing. Apalagi saya atau pusingnya. Modalnya apa tuh Mas? Kok pede banget ya modalnya apa? Salah satu orang yang saya anggap pede itu Mas David. Ya, itu apa?
antara nekat sama pede itu beda tipis ya Mas ya. Jadi Dan kita harus nekat kan gitu. Oh, berarti lebih kepada nekatnya. Nekat dulu ya kan. Ya kan gitu. Dan saya memfalsafai gini. Jadi kalau percaya diri itu penting buat saya pahami. Jadi kalau kita nggak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, ya orang nggak akan percaya dengan kemampuan kita. So jangan pernah orang akan percaya dengan kemampuan kita kalau kita sendiri juga nggak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Bicara di depan umum itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Berhadapan dengan audiens yang banyak, berhadapan dengan kamera seperti ini kan tidak mudah. Kok Mas David kok bisa pernah les atau enggak? Wah, dulu katanya juga pakai les ya. Dulu mantan Mas Temanggung ya? Iya, 2000. Mas atau Mbak? Mas. Mas orang ganteng begitu. Mas di Temanggung terus di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah waktu itu maju juga. Masa yang mundur ya maju lah ya. Maju Mas. Terus? Maju waktu itu kita dapat 10 besar dan saya dapat favorit. Wih, itu berarti bekal pertama terjun ke dunia entertain mungkin ya. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2004. Itu jurinya normal semua? Jurinya saya sogok sebagian besar. Ya normal lah. Kamu tuh meremehkan ya. Tahun berapa itu? 2004. Oh 2004. Dari situ terus berawal. Itu masih kuliah? Masih kuliah semester 1. Berarti mantan Mas Temanggung ya? Iya. Dan itu waktu itu saya jadi Mas Temanggung saya bayar ya buat biar puas ya kamu ya. Enggak bercanda ya. Set efeknya itu dari Mas itu banyak nggak? Banyak positifnya nggak? Banyak sih Mas, jadi kalau di Temanggung itu kan kayak jadi duta wisata itu kan kayak memang harus bisa dituntut segala macam bisa gitu. Otomatis harus bisa ya dari segi attitude, dari segi penampilan, dari segi public speaking, dari segi life skill memang orang kayaknya saya nggak tahu kalau di kabupaten kota lain seperti apa. Kalau di Temanggung tuh kayak kalau udah jadi duta wisata, Mas Mbak Temanggung tuh kayaknya jadi satu figur yang memang harus jadi role model gitu. Jadi memang kita harus punya sesuatu hal yang memang multi talenta lah ini gitu ya harus bisa banyak hal karena ekspektasi masyarakat itu cukup besar dengan Mas Mbak seperti itu. Pada waktu itu tugasnya ngapain tuh Mas Temanggung itu? Waktu itu tugas jujur Mas, kalau waktu itu kan karena pas zaman saya waktu itu masih Pak Toto kan dan Pak Bupatinya Pak Toto kan dan waktu itu banyak event sih Mas, jadi kita benar-benar dilibatkan banyak hal lah, termasuk ada setiap kali ada kegiatan kepariwisataan apapun itu kita pasti ada di situ, termasuk bahkan ada setiap kali ada pejabat datang kayak Pak Gubernur, Kapolda, Menteri itu kita pasti ada di situ dan tidak hanya sekedar duduk berdiri senyum tapi tangannya. kita mau dilibatkan kita dilibatkan sampai yang benar-benar kita dilibatkan kita ya dengan ya ada acara di situ, ada seremonialnya, kita disuruh apa, saya disuruh nyanyi dan segala macam kayak gitu. Itu kan efek buat Temanggung ya. Kalau buat Mas David sendiri sebetulnya waktu itu menjadi Mas Temanggung itu efeknya apa Mas? Apa ya, saya jadi yang pertama adalah relationship networking sih Mas, itu yang paling penting sekali. Jadi, apa wih Mas relationship networking? Itu adalah bahasa kandangan ya. Nggak, jadi kayak mengenal banyak orang lah gitu, mengenal banyak orang dan dikenal banyak orang dan bisa bertemu dengan banyak orang itu merupakan salah satu keuntungan buat saya. Jadi kayak bisa punya link di mana-mana lah gitu. Jadi ya, kan kenal itu, kenal ini, kenal itu. Oke. Dan utamanya beberapa pejabat di pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Waktu itu saya masih ingat kabinetnya adalah Pak Istantiono, ya kan, Pak sekarang sudah purna. Terus juga ada kepala dinasnya siapa, Pak Surtato Parlila waktu itu. Jadi memang beliau memang nge-push kita untuk ya tidak hanya sekedar kita cantik dan ganteng, tetapi juga kita harus bisa punya life skill apa nih. Karena suatu saat, karena Pak Istantiono kan orangnya seperti itu ya, jadi ada banyak kegiatan, terus kita juga dilibatkan, kita juga di apa ya, jadi tidak hanya spokesperson, tetapi juga kita harus bisa menunjukkan kemampuan kita di depan publik ya, entah kita MC, entah kita nyanyi, entah kita apa kayak gitu. Dan itu sampai sekarang masih berguna ya? Masih sangat, buat saya itu ilmunya atau pendapatannya? Langsung loh pertanyaan. Dua-duanya dong Mas, kalau itu ya jadi, ilmunya ya pendapatan. Ilmu itu kalau nggak dapat pendapatan ya sumpah Mas ya, diikuti dengan pendapatan kan. Oke. Cuma sayang satu. Apa? Sudah ganteng, berpendapatan banyak kok ya belum berkeluarga itu.
dipromosikan di Jagongan di sini aja sekalian. Ya pemirsa, kalau ada yang mau dengan saya tolong hubungi nomor di bawah ini ya. Mungkin gitu ya Mas ya. Ya sih Mas, pengen sih Mas, tapi kayaknya kok belum ada yang mau Mas saya ya Mas ya kayaknya ya. Yang terpenting dah buat laki-laki itu di kakaknya harus jadi nomor 1 kan, belum kan? Nanti saya bikin kakak lah selain itu. Iya. Terus PD itu kan buat pekerjaan yang tidak gampang bagi sebagian orang, dan PD adalah hal yang dimiliki oleh Mas David, termasuk nanti yang kita bahas mengeluarkan single yang kedua itu kan karena buah kepedean juga kalau enggak. Nah bagaimana membandingkan PD dari Mas David sendiri mungkin yang bisa nanti dipatroni oleh para pemirsa Jagongan. Ini kan kita belajar untuk PD itu gimana. Terkadang PD itu sulit loh Mas. Saya aja bagi saya juga masih kurang PD gitu loh. Kan di Jagongan ini saya juga karena nekat bukan karena PD. Sama kan kita ya. Pertama kan nekat dulu. Iya benar. Ya itu gimana Mas membangkitkan kepedean itu bagaimana? Apa ya, kalau saya sih kembali ke yang tadi Mas. Jadi saya percaya dengan kata-kata percaya diri. Jadi kalau kita memang percaya dengan kemampuan diri kita, insya Allah orang juga akan percaya dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak percaya, kita sendiri juga nggak percaya pada diri kita sendiri, ya jangan harap orang juga akan percaya dengan kemampuan kita. Mungkin satu itu yang pertama. Yang kedua adalah ya simple tetapi nekat itu penting sih Mas menurut saya. Jadi nekat dalam arti positif ya, dalam arti ya tetap harus dengan preparation yang bagus. Dalam arti saat kita naik ke atas panggung, saat kita membawakan acara, saat kita menyanyi harus kita latihan, preparation semuanya. Karena saya masih ingat banget kata-katanya Pak Katut ya, itu naik panggung tanpa penghormatan, turun panggung, naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Gitu. Jadi benar-benar yang itu saya pegang banget Mas. Jadi setiap kali saya melakukan kegiatan apapun, entah saya MC di depan Pak RT sampai saya MC di depan Wapres, saya pernah sampai nyanyi dimanapun ya intinya saya harus mempersiapkan diri dengan baik ya, dari penampilan ya, dari materi, dari apapun, koordinasi dengan panitia apapun lah ini. Jadi kita kalau PD itu nggak akan bisa muncul tanpa persiapan sih Mas menurut saya. Oke, berarti tetap ada persiapan ya. Yes. Saya kira sekelasnya Mas David itu live Mas go on, apapun langsung dataan bisa gitu. Tetap harus ada persiapan dong Mas. Oh, jadi segala sesuatu bisa baik karena perencanaan ya. Yes. Walaupun perencanaan belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau sudah direncanakan biasanya akan menjadi hal yang baik ya. Kalau saya sih gitu sih Mas. Terus jadi belajar bicara di depan orang itu adalah skill yang dimiliki oleh Mas David. Ya kan? Jadi presenter, jadi MC, dan nyanyi pun juga sebetulnya adalah di depan orang juga perlu persiapan juga, perlu perencanaan juga. Sejak kapan Mas tahu bahwa saya bisa bicara di depan orang itu? Ini sebetulnya ini eksklusif ya. Biasa saya nggak pernah cerita dimanapun di depan umum. Jadi begini, ada satu cerita yang harus saya jadi ke bawah suasana ya. Jadi cerita ini tuh bermula tahun 2000. Saya masih ingat banget tahun 2000. Jadi saya dulu kan apa ya Mas? Dulu kan memang dari kecil tuh ibarat kata saya lahir pun itu tuh ibarat kata bapak tuh udah punya mobil gitu loh. Jadi saya lahir tuh udah dengan keluarga yang ada lah. Ekonomi yang ada lah ya. Dan kita tahu bahwa hidup itu kan pasti akan naik kan ekonomi Mas, apa yang dalam kehidupan. Dan tahun 2000 saya masih ingat banget saya SMP itu Mas, SMP kelas 2 lah. Enggak SMP mau masuk SMP, masuk SMP kalau nggak salah. SD itu kebetulan perekonomian keluarga kita kan nggak lagi down lah waktu itu. Dan saya mikir pas zaman SMP, aduh ini kebetulan SMP saya SMP 1 tuh, jadi saya pulang pergi bisa jalan kaki kan gitu. Tetapi saya nggak bisa kayak gini terus nih Mas gitu. Jadi saya harus apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa menambah uang saku gitu kan. Dan waktu itu ada perpisahan untuk kakak kelas 3 gitu. Terus akhirnya sebetulnya saya bukan MC-nya waktu itu, cuman karena di SMP 1, cuman pas saya masih ingat banget kepala sekolahnya Pak Gunarto Bangun Nugroho, saya masih ingat banget. Nah waktu itu
kebetulan MC-nya tuh sakit dan berhalangan. Jadi akhirnya karena saya OSIS juga waktu itu, yaudah akhirnya David lah gitu yang disuruh MC, dan itu benar-benar saya preparasinya itu nulis 3 lembar gitu mas, nulis 3 lembar. Saya tulis semuanya dari mulai assalamualaikum sampai closing terakhir, dan saya panas dingin karena saya nggak pernah sama sekali MC kan mas gitu. Saya kalau lomba-lomba dulu pernah, maksudnya kayak saya dari mulai nyanyi, baca puisi apa, memang dari saya SD seperti itu. Karena SD saya kan di SDPU, maksudnya swasta kan gitu. Jadi memang jiwa kompetitif dipupuk dari sana. Tapi kan saya nggak pernah MC. Saya nyanyi, baca puisi, paling gitu-gitulah ya, ensemble gitu-gitu. Mau copat apalah. Tapi kalau MC sama sekali saya belum pernah. Tetapi karena berkaca dari itu, teman-teman SD saya masuk OSIS juga, udah David nih kayak dulu sering ikut lomba gitu, jadi bisa gitu. Terus akhirnya saya menggantikan MC yang sakit itu. Percaya tidak percaya mas, pas waktu saya bawa tulisan itu dan sempat saya panas dingin, H-1 saya masih ingat banget, panas dingin itu acara perpisahan dan itu besar-besaran mas di SMP waktu itu. Itu saya udah tulis, naik ke atas panggung tuh kayak nggak ngeblank mas, tapi kayak malah kok nyaman ya gitu. Dan apa yang saya tulis tuh benar-benar saya tutup, saya tinggalkan dan ngalir aja gitu. Soalnya udah dapet ya? Iya, saya nggak tahu kenapa kayak dapet ditancepin kekuatan aja sama Allah gitu waktu itu, tahun 2001 lah kalau nggak salah. Dan udah mas, waktu itu saya benar-benar yang saya tulis 3 lembar folio itu nggak saya baca sama sekali. Saya cuma baca susunan acaranya aja, dan memang acara itu kan nggak formal ya mas, jadi bisa jalan dan akhirnya aja ya? Dan Pak kepala sekolah waktu itu Pak Gunarto juga saya bilang, wah bagus nih, next kalau ada event David aja MC-nya gitu. Terus saya bilang, oh berarti saya bisa ya. Nah mulai dari situ mas, awalnya di SMP itu waktu perpisahan itu, dan terus dari mulut ke mulut, dan akhirnya saya dipercaya beberapa kali dan sampai sekarang mas. Pertama kali dapat berapa mas? Pertama kali nasi kotak sama minuman, bener ya? Itu bener loh mas, bener. Jadi waktu itu bener-bener nggak ada saya berpikir untuk ini bisa jadi uang tuh sama sekali. Tapi saat di SMA itu saya terus berpikir, wah bener juga nih, saya bisa nambah uang saku gitu. Saya bener-bener dibayar profesional itu tahun 2002 lah. Saya masih SMP berarti? SMA kelas 1 kelas 2 saya ingat itu di ulang tahun temen itu saya dibayar berapa, 30.000 mas. 30.000 tahun ya? 30.000 tahun 2002. Saya masih sudah lumayan lah. Lumayan. Itu bener-bener yang seneng gitu loh mas, dapat 30.000, dapat makan, dapat minum gitu-gitu. Dan selanjutnya ya udah, terus tahun itu juga saya ditawarin saya lupa 2002 atau 2003 saya lupa, ditawarin jadi salah satu penyiar di radio DSS waktu itu. Kan belum ada radio besar waktu itu ya. Jadi memang semuanya lagi pada dengerin radio DSS kan waktu itu. Terus ya udah ditawarin masuk ke sana, ya udah tambah pengalaman, tambah teman, tambah networking, tambah nekat lagi. Gitu. Oh basicnya juga dulu penyiar juga tuh? Iya. Sama dong berarti ya? Sama, iya benar. Terus tambah temen, tambah pendapatan nggak? Sekarang bilangannya udah berapa mas? Nanti silakan rekening saya di bawah ini. Nolnya sudah berapa sekarang? Ya udah alhamdulillah lah mas. Sekarang udah alhamdulillah lah. Bagi pemirsa Jagongan, kalau mau sewa Mas David, nolnya minimal? Nggak ada. Hubungi Mas Dian bisa ya pemirsa. Nolnya 6. Oke. Kita sudah ngomong soal Mas David dulunya, bagaimana pertama memulai karir di dunia entertainment itu manggung ini. Segmen nanti selanjutnya kita akan bicara soal kok pede nyanyi itu bagaimana ya. Apakah sudah merasa bahwa suaranya bagus sehingga masuk recording? Menurut ibu saya ya kan, setidaknya menurut ibu saya. Oke mas, nanti kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih mas Dian. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Setelah di MC ya, ASN dulu masuk tahun berapa ASN? Saya ASN masuk tahun 2011 mas. Oh, ujian juga mas? Ujian lah. Pembina ya. Ntar dulu mas, saya mau cerita. Waktu itu ada cerita lucu tentang masuk ASN. Jadi sebenarnya saya kan lulus tahun 2008. Tahun 2009 itu saya bekerja di PT Telkom. Terus udah pernah di Telkom juga? 2000. Masangin kabel gitu?
Enggak lah, saya di pelayanan CSR. Saya terbaik nasional loh Mas, pernah. Jangan salah. Iya. Terus 2008 sampai 2010. 2010 saya masuk salah satu bank swasta sampai 2000. Pernah juga bank juga? Pernah. Oh, yang belum pernah emang tukang parkir. Tukang parkir di rumah, parkiran mobil bapak saya loh. Iya. Terus 2010, 2011 itu ibu pernah 2010 akhir tuh ibu bilang bahwa karena memang saya posisi di Semarang semua ya, saya Telkom di Semarang, terus di bank itu saya juga di Semarang dan jarang pulang karena setiap 1 minggu itu kan saya kuliah di mana ngomong? Saya di Undip Mas, ambil apa? Komunikasi. Oh, Undip Semarang. Iya, peleburan. Ya masa di Purwokerto, Kan Undip ada di Semarang lagi Universitas Mas. di Ponorogo. Oh iya, benar. Jauh amat. Semarang. Ambil apa dulu Mas? Komunikasi. Oh, pas ya memang. Pas, benar. Jalurnya emang pas. Jalur di situ ya. Terus 2010 akhir kan ada pendaftaran PNS atau ASN. Jadi ibu bilang mbok cobain gitu dan waktu itu waktu kuliah dan waktu ada di sana tuh kan zaman dulu tuh kan ASN PNS tuh kan nggak impian ya gitu. Maksudnya walaupun ibu saya juga ASN ya, cuman saya merasa kehidupan ASN zaman itu memang nggak bisa lah kayaknya untuk bisa buat pegangan hidup intinya begitu ya gitu. Dan sejahtera tok nggak kaya gitu ya. Iya. Ya ini kurang lah ya waktu itu loh saya menganggapnya gitu. Pak Sekda. waktu itu loh Pak, waktu itu. Jadi benar-benar ini bahaya ya pertanyaannya ini. Serem ya. Oke. Jadi waktu itu zaman tahun 2010 waktu itu masih nggak kepikiran dan teman-teman kuliah kan waktu itu juga maksudnya jarang yang jadi PNS, kebanyakan mereka di swasta di Jakarta gitu-gitu. Orientasinya zaman dulu bank, PLN, Telkom. Iya. Dan saya bisa masuk Telkom itu udah senang gitu. Terus akhirnya ibu waktu itu bilang mbok coba gitu, nggak ada salahnya kan nyoba gitu. Udah akhirnya saya nyoba dan waktu itu masih pakai urak-urak tuh loh Mas, tesnya ya kan, pakai LCK kan gitu. Tua amat ya Mas. Jangan gitu dong Mas, taunya Mirsa nih. Ya kan? Tapi walaupun udah tua sih ya memang. Terus jadi tahun itu daftar dan waktu itu daftarnya ala-ala karena saya mikirnya ya udahlah ibu yang minta ya udah sekedar memenuhi permintaan ibu aja gitu. Terus saya juga waktu itu udah bilang bahwa pokoknya kalau nggak hari libur saya nggak mau ambil cuti karena saya cutinya udah sebagian besar memang saya udah habis buat ngejob Mas waktu itu memang. Jadi ya udah alhasil alhamdulillah turun itu hari Minggu Mas. Tesnya tuh pas hari Minggu dan di Doksud waktu itu di Doksud hari Minggu. Terus pakai LCK gitu Mas, dan yang diambil itu kan 2 orang, padahal yang daftar kan banyak banget. Dan saya mikirnya nggak mungkin masuk lah gitu. Terus juga 2 orang waktu itu memang formasinya adalah penyuluh lapangan keluarga berencana di BKPPP. BKKBN kalau dulu ya. Dulu zaman saya di BKKBN. Saya lebih tua, tenang saja. Oh ya aman ya saya ya jadinya ya. Terus waktu itu udah karena saya mikirnya 2 orang nggak mungkin lah saya masuk. Ya udah saya dan nggak ada preparation sama sekali, nggak ada persiapan, nggak belajar sama sekali. Udah yang penting datang ngerjain, terus tahu-tahu 2 minggu kemudian ada informasi gitu di koran dan di website kalau saya lolos gitu. Dan diambil 2 orang tuh. 2 orang dan berhasil waktu itu saya mikirnya saya yang kepikiran ya alhamdulillah, cuma saya pikirnya wah resign nih itu resign dan juga saya harus meninggalkan dunia entertain di Semarang kan. Saya udah ikut manajemen di sana, saya udah banyak hal lah di sana gitu dan memang saya jarang pulang Mas karena setiap minggu saya kan pasti ngambil job gitu. Jumat Sabtu Minggu itu saya pasti ngambil job. Jadi memang saya jarang pulang. Terus akhirnya pas waktu saya masuk ke sini kembali ke PNS tuh kayak ya saya harus meninggalkan dunia di sana gitu membesarkan saya. Dan waktu itu saya pikir ayo udahlah emang saya emang ditakdirkan untuk nggak di dunia entertain, nggak di broadcast lagi, nggak di panggung lagi, ya sudah. Jadi saya mikirnya waktu itu adalah ya sudahlah karena ini permintaan dari orang tua juga. Jadi saya pikirnya insya Allah nanti pasti ada rezeki aja buat saya karena jalan rezeki dari kita harus dari orang tua. Saya pikirnya gitu dan sudah saya ikutin aja dan nggak nyangka ternyata malah bisa jadi seperti ini. Gitu sih. Ratus ribuan terima 2 orang. Dukunnya mana Mas? Dukunnya oh bisa dikira beneran loh Mas, jangan. Enggak lah. Dukunnya adalah Gusti Allah. Saya tuh juga kadang mikir juga saya tuh pintar enggak. Ya memang kelihatan. Siapa juga enggak. Kelihatan. Udah nggak usah disebutkan Mas, itu kelihatan. Iya kan, bener ya. Makasih loh. Tapi kalau PD iya sih. PD iya. Tapi orang yang bisa bicara basically adalah orang kemungkinan punya kemungkinan punya ilmu. Gitu ya. Iya. Jadi karena
apalagi dasar-dasarnya di komunikasi juga. Jadi implementasinya ilmu kalau di kuliah mungkin sudah memang masuk teori-teorinya masuk untuk dipraktekkan, ya kan. Dulu di Undi berapa tahun? Ya kuliah ya biasa toh mas. Berapa? Ya saya tiga setengah. Oh 3,5. Oh pintar berarti. Pintar lah ya. Saya D3 5 tahun. Oke. Ya. Setelah sibuk di dunia per-MC-an, presenter, saya sering lihat YouTube channelnya. Saya juga follow loh YouTube channelnya kamu loh mas. Mulai beranjak ke dunia tarik suara. Emang pede mas suaranya kok berani kayak gitu? Dan Saya justru entar dulu mas, saya sebenarnya malah awal. siapa yang pertama kali bilang nyanyi? Bilang nyanyi. Kalau yang bilang jadi gini, kalau sebetulnya pemirsa mungkin perlu tahu ya bahwa sebetulnya MC kan saya cerita tahun 2000-an ya, gara-gara peristiwa terpepet itu ya kan menggantikan MC yang memang nggak masuk dan sakit itu. Tetapi pada dasarnya saya malah dulu awalnya dari nyanyi dulu mas, karena saya waktu di SD itu kan udah diikut kayak ikut lomba nyanyi apa-apa gitu-gitu ya lomba nyanyi. Dan waktu itu zaman saya kan karena kayaknya anak-anak kecil itu banyak sekali mas ajangnya, kayak porsenil lah itu ya zaman itu waktu itu yang benar-benar yang terpatri di belakang saya ada porsenil itu saya bisa kadang ikut puisi iya, nyanyi iya, paduan suara iya gitu-gitu loh mas. Jadi memang di SD saya dulu memang bakat itu benar-benar di-push gitu. Dan memang awal mula saya itu sebenarnya malah dari nyanyi. Terus SMP juga ya, SMP udah ikut kayak band-band gitu. Dan sebetulnya kalau ditanya siapa yang mempengaruhi musikalitas saya, salah satunya malah dari kakak saya gitu. Kakak saya kan memang benar-benar waktu itu yang jadi memang saya sama kakak saya 3 tahun tuh bedanya tuh, nggak terlalu jauh kan. Jadi tiap kali kakak saya ngeband saya ikut, tiap kali kakak saya dengar musik apa saya juga ngikutin gitu. Jadi yang mempengaruhi itu adalah kakak saya dan ayah saya. Ayah saya tuh lebih suka lagu campur sari, nostalgia gitu mas. Tapi kalau kakak saya kan waktu lagu-lagu band macam zaman 90-an kan ada Dewa, Slank, Queen gitu-gitu ya kan, Scorpion apa dan disitulah gitu. Jadi kayak ada band ya, ada musik tuh kayak gini ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar saya solo, tetapi juga saya dikenalkan sama kakak saya untuk jadi vokalis band juga, dan disitulah saya jadi tertempa gitu. SMA juga saya ngeband juga, di kuliah saya juga ngeband juga, main di setelah bahkan karena di kuliah itu kan saya gini mas, jadi orang tua ngasih sekian nih, tapi saya nggak pernah minta gitu. Karena saya tahu kondisi orang tua saya bukan orang tua yang sangat mampu ya, berkecukupan lah, tapi di Mas Adian tahu sendiri, namanya komunikasi kan pasti banyak kegiatan, banyak tugas, banyak yang membutuhkan uang kan. Dan saya memang tidak pernah minta. Jadi waktu itu saya sudah masuk semester 1, semester 2 dan berbekal saya sudah pernah jadi penyiar di Temanggung. Waktu itu saya benar-benar semester 2 saya sudah jadi penyiar di sana mas, jadi penyiar radio di sana. Saya sudah mulai MC, saya udah ikut manajemen, saya udah ikut satu band, terus nyanyi ke kafe-kafe gitu loh. Jadi saya udah benar-benar yang udah nyari duit. Jadi malah nyanyi dulu sebenarnya ya? Iya, saya mas sebenarnya nyanyi dulu. Iya. Cuman saat saya kembali ke Temanggung lagi tahun 2011 itu kebetulan karena terus saya tahun 2012 itu saya masuk protokol kan, jadi ya orang lebih mengenal saya jadi kayak MC gitu. Dan memang waktu itu bukan nggak ada, tapi memang kayaknya kalau penyanyi cowok di Temanggung itu kan solois jarang ya. Kalau di Semarang itu kan memang banyak ya. Bahkan setiap wedding itu kan pasti ada cewek cowok pasti ada nyanyinya. Kalau di Temanggung kan pasti lebih ke cewek-cewek gitu, cowok paling ya band kan gitu. Dan waktu itu memang saya lebih concern ke yaudahlah kayak MC aja gitu. Tapi akhirnya masa pandemi tahun 2020 kemarin kakak saya bilang, ini kan nggak ada kegiatan nih, kamu juga saya juga kegiatan offline-nya kan nggak terlalu banyak ya kan gitu. Sepi jauh banget tuh 4 bulan ya kan. Aduh nangis gitu kan. Jadi waktu itu kakak saya menginisiasi, coba kenapa nggak bikin YouTube channel gitu. Bikin YouTube channel, terus apa sih bikinnya, cobalah bikin lagu gitu, single gitu dan cover ya. Sebetulnya saya pengen cover, tapi kakak saya bilang jangan cover, udah kamu bikin single aja, karena penyanyi solois cowok di Temanggung itu belum ada yang bikin YouTube channel waktu itu kan gitu. Dan orang bener-bener waktu itu kan lagi bener-bener digital, lagi ngeliatnya YouTube stay at home gitu-gitu kan mas. Dan kakak saya melihat peluang itu, terus akhirnya yaudah saya single saya yang pertama itu kan namanya lagunya Sendiri, yaitu ngambil kan saya dulu waktu
kuliah kan kuliah mau selesai akhir tuh saya ikut satu band mas, namanya The Flame, itu satu band besar lah di Semarang gitu, yang kita main ke kafe-kafe dan itu band besar di situ, dan kita ada produser juga waktu itu, dan kita sudah mau rekaman sebetulnya, dan materi lagunya kita sudah beberapa sudah ada, tetapi karena saya pindah PNS jadi nggak bisa ya. gitu kan. Saya walaupun sekarang sudah ada dengan format baru, sudah mereka juga merilis single juga, sudah hits lagi, tapi kan sudah bukan saya. Tetapi akhirnya saya bilang sama pencipta lagu yang dulu, karena saya benar-benar nggak punya single kan, kakak saya pengennya single gitu. Terus akhirnya saya minta izin gitu, bang boleh nggak kalau lagunya saya nyanyiin, namanya Masuk Gasdon, itu orang Temanggung juga, orang Pering Surat, tapi sekarang memang dia besar di Semarang sih gitu, musisi besar di Semarang. Itu lagu single pertama sendiri itu ya. Ya, dan saya mikirnya juga karena saya masih sendiri juga, ya kan. Terus juga lagunya juga waktu itu isi listening gitu, isi listening banget, jadi di aransemen ulang sama Yuda, music directornya, terus juga kita bikin seperti ini, ya udah, terus akhirnya cocok, terus dari pencipta lagunya juga oke, ya udah akhirnya kita rilis waktu itu pada mendekati Lebaran, mas saya masih ingat banget, 29 Mei tahun 2020, single saya pertama. Udah 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, maaf. Dan alhamdulillah responnya gimana mas? Baik mas, respon 2 hari itu sudah nembus 1000 lebih mas viewers, alhamdulillah, gitu alhamdulillah. 1000 lebih ya. Ya lumayan mas. Lumayan banget, dan lumayan nambah rekening. Pertanyaannya pintar ya memang ya. Itu benar-benar ekspektasi, wah lumayan nih ternyata gitu. Terus akhirnya ya udah berlanjut lah untuk bikin konten-konten yang lain, kayak di YouTube channel saya ada sharing public speaking lah, terus ada kegiatan saya di Temanggung TV apa segala macam. Channelnya namanya? David Karindra dong pasti. Ya, bagi ya mas. Beres mas, nanti transferan ya. Berarti nyanyi, terus saya ngeliat juga ngover beberapa lagu ya. Iya. Lagunya apa? Salah satu yang saya favorit itu Home ya. Lost, Michael Lost ya, Michael Bublé. Maaf, Lost ya, itu saya juga dengar. Terus lagunya siapa ya? Satu. Naf. Oh Naf ya. Dan gimana mas respon-responnya terkait dengan lagu-lagu yang dinyanyikan itu? Baik sih mas, karena mungkin terus akhirnya jadi kayak saya kayak dipikir, maksudnya untuk Temanggung kan agak fresh mungkin, karena kan orang biasanya kalau cowok kan vokalis band gitu-gitu, dan memang sudah banyak beberapa ya band-band papan atas Temanggung yang sudah bikin YouTube channel kayak Anggrek Bulan dan kawan-kawan. Tapi untuk solois cowok kan mungkin saya menginisiasi mungkin ya gitu, tapi sekarang kan sudah ada beberapa gitu, jadi dipikir mereka fresh kali ya, terus jadinya responnya cukup baik sih mas, sangat-sangat baik. Terus dalam minggu-minggu terakhir ini katanya ngeluarin album kedua juga, single yang kedua maaf. Iya. Single yang kedua judulnya apa mas? Yang kedua? Judulnya Selamanya Untukku. Wes. Coba kita ya mas ya. Iya betul. Ini tak promosiin loh mas David. Iyalah, nanti tenang, rekeningnya, rekening listrik kan nanti punya. Pertanyaannya saya. Iya. Siapa mas kayak pendampingnya? Itu banyak banget teman. Ada, coba kalau ngobrolnya silakan di komen kan. Ada yang bilang, wah semoga Mas David jadi sama mbaknya gitu-gitu. Berarti ini model ya pemirsa nih ya. Jadi bukan pacar saya. Tapi kan di sini memang kita benar-benar kita actingnya harus begitu kan Mas. Bicara soal lagunya, lagunya ceritanya tentang apa? Dan siapa yang menciptakan? Nah, lagu yang berikutnya ini akhirnya kakak saya sudah mulai pede. Setelah single pertama saya keluar, dia baru cerita kalau dia punya beberapa lagu yang dia bikin gitu. Terus akhirnya ya udah, terus akhirnya saya dengerin lagu ini kok kok bagus nih gitu. Terus akhirnya saya juga lagi-lagi menggandeng Yoda kan untuk jadi musik directornya, untuk gimana di package, dibikin supaya lagu ini kekinian dan cocok untuk karakter saya. Karena saya memang saya nggak tahu ya kalau untuk penyanyi yang lain saya nggak tahu, tapi kalau saya memang benar-benar saya terjun untuk semuanya. Saya ada di setiap lini mas. Saya dari mulai aransemen musiknya seperti apa, benar-benar yang kita diskusi, terus sampai yang pengambilan gambarnya di mana, modelnya siapa, terus sampai yang saya ngedirect dalam arti konsepnya mas seperti apa, video klipnya, sampai editingnya, sampai segala macam hal saya ikut turun di situ, sampai yang take vokal pasti gitu. Tapi saya serunya di situ karena buat saya itu kayak pembelajaran gitu loh mas, pembelajaran baru buat saya untuk one day misalkan saya ada di belakang layar, saya tuh memimpikan malah one day itu saya akan di belakang layar untuk memproduce, atau saya punya satu manajemen sekolah public speaking. Itu saya pengen, itu impian saya banget gitu, dan nggak di depan lagi gitu. Jadi saya pengen
setiap every single moment tuh saya benar-benar saya belajar karena saya tipe orang yang sangat senang belajar dan sangat suka belajar gitu. Termasuk ini ya biasa saya disclaimer ya. Saya belajar tahun 2017 itu kan masuk Temon TV nih. Dan otomatis saya kan diberikan kesempatan untuk jadi news anchor dan juga sudut pandang kan acara talk show dan itu which is itu kan termasuk kita di sini bukan hanya broadcaster tapi juga jurnalis kan. Dan waktu itu yang terpikir di benak saya adalah gimana saya harus belajar jurnalis lagi, ketemu orang jurnalistik yang memang pas dan cocok sama saya. Dan salah satunya sosok yang saya sering ajak sharing dan saya menimba ilmu sedikit adalah sebetulnya benar pemirsa kalau yang nggak tahu sebenarnya salah satunya saya belajar adalah tentang jurnalistik secara real ya, tidak hanya di kampus, itu satunya dengan Mas Dian, wartawan senior Temanggung. Tepuk tangan dong. Tapi pertanyaan saya belum dijawab loh. Apa lagu Selamanya Untukku itu ceritanya tentang apa? Siapa yang mengarangnya ya? Nanti setelah ini segmen yang ketiga ya. Siap. Oke. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Single kedua, Selamanya Untukku. Ceritanya tentang apa? Curhat sedih. Lo biasanya kalau penyanyi tuh bedanya penyanyi itu penyanyi atau pencipta lagu itu kalau lagi sedih ngasilin uang Mas ya. Tapi kalau orang biasa lagi sedih ya sedih bener. Mojok di pojokan. Iya, kan menjenengin. Kalau pencipta lagu, penyanyi sedih jadi uang, seneng jadi uang. Ini seperti ini enggak? Apakah Selamanya Untuk itu juga pengalaman pribadi siapa yang mengarang? Oh gitu. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa ini kan pengarangnya adalah cipta kakak saya sendiri. Oh, Mas Ferry ya. Ferry ya betul. Asli Temanggung saya. Asli Temanggung. Iya. Betul. Terima kasih loh Mas. Promosi lagi. Promosi terus. Wah, ini saya harus benar-benar nanti rekening ya, kayaknya rekening listrik atau rekening air ya. Terus akhirnya Mas Ferry waktu itu nyodonin lagu dan akhirnya kita diskusi, terus akhirnya oke lah saya suka nih, terus akhirnya kita musik direkturnya Yoda kan, Yoda, terus akhirnya ceritanya ini adalah sebetulnya kayak dari judulnya kan kayak wah jadi itu kayak dia menjadi milik selamanya untukku, padahal sebenarnya enggak Mas. Jadi ceritanya di sini malah seperti kayak dia itu diselingkuhin intinya gitu. Jadi tak bisakah cintamu selamanya untukku. Jadi kayak nanya gitu loh Mas. Bisa nggak sih kamu tuh cintanya buat aku gitu. Karena dia mencintai sepenuh hati sama orang, ternyata orang itu malah mencintai orang lain dan nggak sepenuh hati balasnya gitu. Jadi dia mempertanyakan selamanya untukku gitu loh. Seperti itu adalah pertanyaannya. Sudah nggak pede dengan hubungannya ya? Iya benar. Seperti itu. Iya pantas Mas, kalau nggak pede ceweknya kayak gitu. Ya makanya dipilih kan, ceweknya yang cantik. Kalau itu cerita real, bener ceweknya. Berapa lama proses untuk membuat satu single itu? Untuk single yang kedua ini ya, single kedua ini. Ini agak lama sih Mas, karena waktu itu kan juga terus akhirnya udah mulai new normal kan, maksudnya saya mulai ada off-air lagi, terus juga Temon TV jalan, terus juga off-air jalan, jadi terpaut itu sih Mas karena itu. Jadi kurang lebih dari mulai pembuatan, dari mulai masuk untuk aransemen musik sampai syuting video klip sekitar 3-4 bulanan lah Mas. Ya agak lama juga agak ya? Lama ya, karena harus benar-benar yang kan saya kan orangnya harus yang benar-benar yang bagus lah gitu. Oh, saya bukan perfect ya, harus perfect ya. Harus perfect lah. Harus perfect ya. Harus perfect atau karena banyak disamping. Dua itu maksudnya. Lebih banyak diplomatis kan. Lebih banyak di sampingnya. Iya. Tapi saya lihat endorse semua itu. Batiknya. Itu kan batik saya kan. Sepedanya. Oh iya. Terus apa? Pingkal ya. Terus ceweknya endorse. Wow. Profesional ya. Profesional betul. Jadi kenapa akhirnya milih konsep ini karena memang ini kalau coba deh Mas, di depan kan ada tulisannya kayak dipersembahkan buat almarhum Mas Indi ya gitu. Jadi kita kan punya satu persaudaraan dan perkumpulan yang memang benar-benar yang kita dekat gitu antara
Pingkal, Mas Singgi, Mas Agung ya, terus juga asli Temanggung, ada saya, kakak saya, terus ada Warung Racun, Mas Argo dan Mas Andi dan kawan-kawan gitu. Jadi triangle itu tuh benar-benar yang kita memang dekat sekali, dan manakala salah satunya sakit ya kita nggak rasa sakit. Makanya waktu itu benar-benar pas waktu Mas Singgi dipanggil oleh Allah dan nggak ada kita berputar pukul, dan akhirnya kita bikin kita kenapa nggak kita bikin dedikasi spesial lah untuk single kedua ini. Jadi akhirnya saya berpikir ya udah tempatnya juga akhirnya di Pingkal, dan memang saya juga pengen promo tentang Pingkal juga gitu. Nah, respon masyarakat juga baik, ternyata bagus, ternyata oh Pingkal tuh di mana sih gitu. Terus juga Warung Racun promo terus aja Mas. Boleh kok. Kayak gitu Mas. Terus jadinya ya udah, jadi kenapa dipilih Pingkal ya karena memang salah satunya karena memang kita ada kedekatan antara Pingkal, Warung Racun sama asli Temanggung. Iya, itu semuanya endorse. Saya ya kan cerita kan ini kan. Saya itu nggak tahu Ya. itu endorse itu karena memang produk yang bisa dijual atau karena yang buat video klipnya itu budgetnya minim. Kayak dua-duanya. Tapi ya respon bagaimana Mas untuk setelah hampir berapa, 1 bulan ya? Enggak, belum ada. Ini Belum ada. baru 3 minggu kalau 3 nggak bulan salah. Ini berarti. sudah nyentuh hampir 2.000 Mas. Wah ya lumayan Mas, Iya, ya alhamdulillah. sudah lumayan ya lah sudah ya. lumayan di Lumayan. rekening juga. Ya apapun Tetap. silakan. Iya, dilakukan. Demi cuan Mas, tetap ya. No cuan, no happy. Iya, benar. Terus bisa dikirim di mana saja kalau mau pemirsa Jagongan mau selain di ya YouTube channelnya Mas David, juga mungkin kalau mau itu jadikan ringtone-nya kalau ada orang yang kilap Atau yang saya paksa ya Mas. mau pakai ringtone-nya Iya, itu iya. di gimana Mas? Ya, ini Bisa. lagi diproses untuk masuk ke iTunes, Juk sama Spotify. Seperti Single single itu, saya yang Mas. pertama. Single saya yang pertama kan udah bisa tuh di iTunes, Juk dan Spotify. Dan sekarang lagi on proses Mas, supaya masuk di hak cipta juga, terus juga copyright, terus juga bisa dinikmati oleh pemirsa semuanya. Lagi on proses Mas. Dan semuanya yang terlibat jadi musik director sampai tukang syutingnya semua itu orang Temanggung semua ya Mas? Orang Temanggung. Untuk syuting video klipnya itu kita pakai Adit dan Ian. Oh, cocok. Anak-anak keren. Temanggung TV. Anak Temanggung Memang TV. lo budget. Tahu aja ya, Mas. Bukan maksudnya. Tapi Bukan dong, itu memang kita menunjukkan kualitas Iya. Mas, nggak kalah sama tapi memang hasilnya juga keren. Saya Iya, lihat iya, keren terima juga. kasih, Mas. Memang anak-anak itu kan juga anak-anak Temanggung Iya, TV, Temanggung TV, ya, benar, anak-anak benar, Temanggung TV kreatif dan memang sangat bisa diandalkan ketika diberi tugas dan diberi promosi juga. Tapi bener loh pemirsa ya, ini musik director saya ini Heri Yusna Yuda Ya, ini jadi salah satu luar yang- biasa. Itu iya. one of the best di Jawa, bukan Ya, cuma di Semarang. ya, saya- Itu the next Eka Gustiwana. Itu Tuh, saya cocok, sering nice. lihat dia di YouTube channelnya dia ya. Dia juga Bagus kan Mas, bagus bener banget, ya bagus dia. ya, bagus banget. Mungkin dia masuk Temanggung TV karena Kilaf. Dan makanya saat dia mau keluar tuh saya jangan keluar dulu dong, gitu kan. Saya gimana cara? Wah, ini gimana cara supaya dia nggak keluar karena proyek saya Iya. nggak jalan nanti Iya. kalau sampai dia kalau keluar nanti hitung-hitungannya udah bingung. berat, tambah mahal lagi Mas kayaknya. Les ke depan Mas, setelah ada single yang kedua ini responnya sudah cukup bagus di Kabupaten Temanggung dan yang lain. Ke depan untuk solo karirnya mau bagaimana? Kalau untuk MC-nya kan tinggal nunggu job ya udah. Amin. Job. Kalau untuk solo karirnya nyanyinya gimana ke depan? Masih ada single-single yang lain? Ya pasti Mas, pasti. Ataukah pasti. mau mengeluarkan mini album atau Iya, album iya. gimana? Masih ada. Pengennya seperti itu Mas, karena memang ini kan proses belajar saya. Maksudnya dalam arti memang proses dari saya dari awal single 1 sampai single kedua, dan alhamdulillah respon masyarakat positif. Dan juga saya punya tim yang bagus lah, tim yang solid untuk bisa membuat satu karya yang baik gitu. Dan akhirnya saya berpikir ya udahlah diseriusin, nanti dalam waktu nggak terlalu jauh lah, mungkin tahun ini saya akan mengeluarkan single yang ketiga nanti. Tahun ini juga. Konsep tahun, insya Allah tahun ini. Jadi mau benar-benar saya nanti saya dan tim kan bilang kalau bisa setahun tuh ada single, 2 single, 2 cover nanti gitu. Kalau harus ada karya lah gitu, karena tuh juga sekarang kan sudah nggak terlalu yang kayak tahun 2020
serba, maksudnya udah mulai aktivitas sudah mulai bisa berjalan walaupun dengan protokol kesehatan kan kayak gitu. Jadi ya saya tetap akan ada di jalur ini Mas, dalam arti saya lebih suka disebut entertain sih Mas pastinya, karena kita juga bisa jadi ya MC nyanyi yang public speak ya semuanya lah Saya Mas. mau ketawa Mas. Kenapa? Kan saya lebih suka disebut entertain. Iya. Ya karena hasilnya lebih Salah satunya itu kan nggak segmented kan gitu. bebas selama jam apa Avenger. Oh iya, ASN tetap nomor 1, ASN Ya, mantap, ya, tetap tetap nomor 1. Iya. Kerjaannya, duitnya Iyalah. nomor tetap nomor 1, nomor 1 di atas. ya. Iya. Kalau MC pernah ya Mas? Maksudnya tuh MC sering ya. Pernah Masih. nggak diminta untuk tampil nyanyi tok tanpa MC? Orang kan melihatnya kalau di Temanggung itu Mas David MC. Iya, MC iya, salah iya. satu MC saya patronkan Mas David itu adalah MC pakem ya. Maksudnya MC yang benar-benar karena seremoni yang pakem itu Mas David ya. Nah, itu kalau diminta untuk nyanyi tok itu pernah nggak? Sudah ada semenjak saya single saya yang pertama beberapa kali sih Mas, beberapa kali. Cuman ini karena terus kebetulan kan saya kemarin meluncurkan single yang kedua kan mendekati Ramadan. Jadi mungkin nanti setelah Ramadan ada beberapa sih tawaran nanti. Ya, gitu. tunggu ya, Ya. seperti itu. Saya beberapa kali melihat Mas David juga jadi pembicara ya, jadi kasih semacam pelatihan di beberapa komunitas, beberapa instansi. Nah, saya kira Mas David itu adalah sosok yang pas ketika prakteknya dapat, teorinya ada, nekatnya juga ada. Nah, yang paling penting kan nekat. Iya betul, itu nekat penting Mas, benar. Oke. Mas, kalau seumpamanya disuruh memilih ini, entertain atau ASN? Seadanya ini, seadanya. Dua-duanya menjanjikan. Berat, Mas, itu pertanyaannya. Aduh. Dua-duanya. Aduh saya bingung Mas kalau jawab itu. Wah itu pertanyaan yang maha dahsyat, maha berat Mas, itu nggak bisa kayaknya karena hidup saya ada di dua itu Mas. Ya setengah hidup saya adalah ASN, separuh nyawa saya adalah entertain. Ternyata seorang Bisa, David Mas, Karinga nggak tidak bisa menjawab pertanyaan Nggak bisa, saya. nggak bisa. Kalau saya jawabnya, kenapa harus memilih kalau dua-duanya bisa? Betul. Jawabannya seperti itu men saya. Kenapa manusia harus memilih kalau Oh, dua-duanya iya bisa? benar. Iya Kan itu positif kan? Iya. Iya benar. Harus belajar menjawab pertanyaan. Iya maklum ya. Makanya saya tadi bilang kan saya belajar dari Mas Dian kan, Oke. jurnalis ini. Ada pengalaman menarik, pengalaman lucu nggak selama menjadi seorang entertainer? Kalau ASN saya kira ya banyak kesibukan lah, cuma ya mungkin tidak banyak naik turunnya dalam implementasinya di pekerjaan. Tapi kalau entertainment ada nggak pengalaman lucu apa yang bisa kita sharing? Pernah nggak? Kalau lucu sih banyak Mas. Kalau menariknya itu menarik ya Mas. Jadi menariknya adalah ya kayak terakhir yang tadi saya pernah bilang bahwa saya beberapa kali kan belakangan ini dipercaya menjadi pembicara Mas gitu. Terus akhirnya saya dipercaya, saya nggak tahu gimana ceritanya. Akhirnya kampusnya tahu gitu dan akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk menjadi dosen tamu pengajar di salah satu mata kuliah di sekolah vokasi untuk Universitas Diponegoro Ilmu Komunikasi itu lewat daring kan sekarang masih lewat daring, yaitu buat saya itu kebanggaan kehormatan aja gitu karena dia hanya memilih beberapa alumni yang memang menurut kampus tuh pantas untuk bisa sharing ilmu, makanya itu yang menarik buat saya. Terus juga yang menariknya saya ya itu Mas kayak kita nge-MC di depan pejabat lah ya, maksudnya dari pejabat-pejabat tinggi kayak waktu itu saya pernah juga talk sama Pak Menteri gitu, nge-MC waktu itu di depan Pak Yusuf Kala pernah di Semarang gitu, terus juga Pak Ganjar, Pak Gubernur. Jadi kalau menariknya adalah yaitu jadi dengan di dunia panggung itu kita bisa kenal dan punya koneksi banyak orang sih Mas gitu, utamanya literasinya adalah yang mungkin yang hanya bisa kita lihat lewat TV. Terus juga saya berapa kali juga ketemu sama artis kayak BCL, terus kayak Asia Ananta gitu-gitu ya senang aja sih Mas. Jadi kita punya banyak pengalaman menariknya itu, jadi kita yang awalnya kita hanya bisa lihat akhirnya kita bisa ketemu, malah kita bisa kolaborasi dan segala macam seperti itu. Pernah ada pengalaman yang kurang Lucu, menyenangkan? ya? Kurang menyenangkan lah. Kurang menyenangkan apa ya? Ditipu sama Alhamdulillah belum pernah sih Mas kalau itu, jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai lah. Kalau
itu sih Sudah enggak dibayar sih, sesuai belum. dengan belum pernah ya. Enggak sih, alhamdulillah so far so good lah, alhamdulillah lancar kalau itu sih Mas. Oke. Ya intinya sih gini Mas, saya pengen apapun yang sudah saya lakukan ini, mungkin banyak orang yang berpikir adalah kok Mas David melakukan banyak hal ya, cuman saya pengen bahwa orang Temanggung, orang yang di Temanggung, orang yang mungkin bukan di kota besar ya, di kota kecil seperti Temanggung ini juga bisa kita berbuat sesuatu dan menghasilkan karya yang bisa dilihat oleh banyak orang. Intinya satu. Dan yang kedua adalah saya pengen nanti next apabila saya mungkin meninggal, saya nggak ada, terus karya saya dan hal yang sudah saya lakukan itu bisa berguna buat orang lain gitu. Saya setuju Setidaknya ya, menginspirasi itulah ya gitu. Jadi saya benar-benar kalau misalkan ada yang pengen apapun tuh silahkan gitu. Misalkan mau nanya-nanya tentang apapun tuh monggo aja gitu. Karena saya pengen juga apapun yang saya lakukan itu juga bisa berguna buat orang lain gitu kan. Ya, setuju Mas. Saya salah satu saya ada podcast jagongan ini juga karena ada ketika nanti saya sudah meninggal, manusia kan selalu meninggal itu kan sebuah kepastian. Iya betul. Ada jejak digital kita. Iya betul kan Mas ya. Ada jejak digital. Iya betul. Kalau anak cucu kita tanya, "Nek kakekmu tuh kayak apa tuh?" Iya. Ada YouTube Iya, channel. betul, Kalau Mas betul. David itu ada penyanyinya. Iya. Mungkin cucunya. Tapi punya istri dulu baru Iya betul. bicara soal cucu. Amin. Mohon doanya ya bisa ya. Iya. Ya, menarik Mas bicara sama Mas David. Semuanya Mas David adalah salah satu entertain di Kabupaten Temanggung yang saya kira terus berkembang, terus Terima maju. kasih, amin. Di samping kesibukannya menjadi seorang ASN di Pastinya. dinas KB gitu Iya. aja lah. Saya malah Panjang paling ya. bingung nulisnya. Benar. Dinas KB. Iya. Terima kasih Mas David sudah mau rawuh di Jagungan ini. Saya juga terima kasih Mas, satu kehormatan saya Iya. bisa di Jagongan ya. Biasanya kita tahu kan ini pejabat-pejabat orang penting ya bisa di sini ya kan Mas. Jenengan penting kok. Oh, terima kasih, Mas. Saat ini. Terima kasih Mas. Ya, mungkin di akhir segmen mau promosi soal apa silakan. Oh iya bener. Jangan lupa pemirsa saksikan single saya yang kedua Selamanya Untukku di YouTube channel saya di David Karindra. Terus nanti juga kita sedang proses untuk Anda bisa download di iTunes, Juke, and Spotify. Single David Karindra yang kedua Selamanya Untukku. Yeay. Terima kasih Mas David. Terima kasih Mas Sukses Dian. untuk karya-karyanya. Terima kasih, Kapan-kapan sukses ketemu buat Mas ya. Dian. Oke, siap. Terima kasih Duduk di sini banyak. lagi ngobrol Siap. bareng. Siap. Oke Mas Dian. Terima Dulur kasih. Jagongan, beginilah edisi dengan Mas David Karindra, seorang entertain di Kabupaten Temanggung. Nantikan edisi-edisi berikutnya Jagongan dengan tamu yang lebih menarik dan tamu yang lebih istimewa. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng.